nyeri di mana, lokasinya pinggang atau supraputih. Nah, kalau khusus bagian pinggang dia ada dua jenis, tajam atau tumpul. Terus perjalanannya juga, nah, biasa kalau batu ureter dia tajam dan menjalar dari belakang, bisa sampai perut bawah, bisa kalau pada cowok sampai nyeri pada penis, pada cewek bisa sampai ke vagina. Terus sifatnya kolik mendadak, bisa sampai mual, keringat dingin. Itu kalau nyeri, sifatnya tajam mudah, menjalar. Terus apakah ada disertai demam atau enggak, menandakan tanda infeksi. Lalu dari anamnesis juga perlu ditanya apakah ada hematuri, PAK darah atau enggak, apakah ada riwayat eksplosi batu atau passing stone. Terus habis itu dari anamnese, dari masalah nyeri, riwayat operasinya, riwayat pemakaian obat, ya mungkin anamnese udah paham semua ya kalau. Terus juga masa lalu, apakah sering buangan kecil, apakah lapias untuk buangan kecil atau enggak, apakah ada riwayat pernah susah kencing, nggak bisa kencing, kan? Untuk gejala LUTS. Terus pancaran kencingnya bagaimana. Setelah dari anamnese kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Mungkin ada yang jadi volunteer untuk dilakukan pemeriksaan fisik, yang bersedia jadi maneken hidup. Terus jangan lupa juga riwayat penyakit, misalnya ada diabetes, hipertensi, itu khususnya diabetes itu nanti ada hubungannya dengan masalah neurogenic bladder. Terus bisa juga kalau anak-anak apakah lahirnya normal, apakah ada kelainan tulang belakang, spine, ya itu juga mempengaruhi dari anamnesis urologi. Ya mungkin akan di sini membelakang. Ya, jadi kalau pemeriksaan tetap ya status generalis mulai dari kepala, leher, torak, abdomen, ekstremitas. Nah, khusus pada status pemeriksaan urologi ada namanya istilahnya status urologi. Ya, dimana kita nyari sudut costovertebral angle, jadi sudut yang terbentuk antara costa dengan spine ya, vertebra. Kurang lebih itu di sini, itu kita ketuk. Jadi sebaiknya sih ketuk daerah yang nggak sakit dulu, karena kalau diketuk daerah yang sakit dulu nanti karena dia udah merasa nyeri, dia di daerah yang sebenarnya nggak sakit dia merasa sakit gitu. Bisa tanya. Halo, ya. Jadi kita melakukan ketukan pada daerah yang tidak sakit dulu, tahunya dari anamnese. Misalnya dia sakit sebelah kiri, yang kita tappingkan sebelah kanan dulu, baru kita bandingkan. Ketika dia ada rangsangan ekspresi atau gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa dia nyeri, berarti nyeri ketuknya positif. Terus boleh tiduran, Bang? Baru apakah ada balut teman? Balut teman ini mengindikasikan adanya hidronefrosis, terutama yang berat. Jadi dengan bipalpasi manual, ya ini kita tekan, ini kita sungkit. Jadi kalau teraba kayak ada bola gitu, berarti positif dibandingin kanan kiri.
Ya. Terus habis itu apakah dia ada nyeri suprapubik? Ya kan, kita lihat apakah ada full blast, pembesaran teraba jari atau enggak. Kalau memang dia retensi urin, dia teraba massa. Biasanya kalau memang karena retensi urin murni, dia kistik. Bisa di bawah umbilikus, bisa 1 jari, 2 jari, 3 jari. Terus kita perhatikan juga apakah ada scar post-op. Nah, ini penting karena bisa aja pasien yang datang itu udah pernah mungkin di open cystostomy atau udah pernah dari operasi batu gitu. Kadang kan susahnya dari anamnesa kita tanya, pasien juga bingung-bingung, pokoknya operasi dok gitu. Entah operasi khusus apa kan nggak tahu. Setelah itu baru kita turun ke pemeriksaan genital eksternal. Kalau pada laki-laki, apakah mulai dari ujung, apakah dia ada disunat atau belum? Kalau belum disunat, pastikan dia dilihat frenulumnya, apakah dia fimosis atau parafimosis. Ya, biasanya ini pada anak-anak seringnya. Terus masuk kedua ke bagian glansnya, apakah ada meatal stenosis, apakah ada putih seperti kalau putih-putih kayak panu, terus keras, itu biasanya kemungkinan balanitis serotican obliterans. Terus kita pastikan kita raba, ya bayangkan aja ini penis, kita raba, apakah ada penebalan pada durasi pada uretra. Terus kita lihat skrotumnya, apakah ada di skrotum itu. Kita lihat apakah ada pembesaran atau enggak. Terus kita raba testisnya dulu, apakah ada pembesaran atau nyeri tekan. Terus pada pembuluh darahnya, pada vas deferensnya, pada funiculus spermaticus, apakah ada seperti cacing-cacing. Biasa kayak cacing-cacing itu varikokel dan seringnya sebelah kiri, tapi nggak menutupi kemungkinan bisa sebelah kanan atau dua-dua. Biasa kalau kanan duluan, kita curigai mungkin ada masalah tumor atau yang lain. Terus setelah itu untuk kasus-kasus yang kita curigai dia misalnya ini orchitis atau torsiotestis gitu kan, nah kita periksa juga refleks remasternya. Itu dengan cara ini paha bagian dalam kita rangsang gini. Kalau nanti kulit skrotumnya naik gitu, berkontraksi, berarti positif berarti itu lebih ke misalnya lebih ke orchitis. Kalau torsiotestisnya negatif. Terus posisi testisnya dia horizontal atau vertikal. Kalau torsio itu horizontal, kan testis normalnya vertikal. Kalau dia kayak ini, kayak bell clapper itu torsio. Terus front test dengan diangkat, kalau nyerinya hilang enak, berarti itu orchitis. Tapi kalau nggak ngaruh mau diangkat atau enggak, itu torsiotestis. Nah, jadi untuk kasus-kasus emergensi ini yang perlu sebagai dokter jaga harus bisa membedakan mana orchitis, mana torsiotestis. Nah, untuk pemeriksaan fisik juga, kalau misalnya skrotumnya membesar, kita raba misalnya seolah-olah testisnya membesar, ada juga diagnosa kayak hidrokel. Itu dengan tes pakai cahaya center, suasana gelap dilihat. Kalau ada transluminasi positif, ya itu maksudnya ya seperti rambatan cahaya di jaringan, berarti itu hidrokel. Jadi konsistensi juga kita pegang. Kalau dia smooth gitu, kistik, kemungkinan hidrokel. Tapi kalau keras, berbenjol-benjol, bisa juga itu tumor testis. Selanjutnya, kalau untuk cewek nggak terlalu banyak. Cewek itu perlu kita lihat, terkadang ada susah atau sering kencing, bisa juga di saluran uretranya itu ada karungkel atau karbungkel. Itu bisa kita buka gini, kita lihat apakah memang ada kayak benjolan daging tumbuh nggak di situ. Terus untuk pemeriksaan RT, rektal tuse, ada manekinnya nggak ya? Ya, jadi kalau mau memposisikan pasien, ada dua jenis. Bisa dia posisi kayak gini, litotomi, disuruh angkat mah, baru kita lebarin.
Baru nanti dari sini, atau bisa posisi nyamping ya, sims. Posisi nyamping kayak gini. Kita RT di sini. Dari rectal to C kita pakai hand spoon, pakai jelly ya. Baru kita masukkan jari kita ke dalam pelan-pelan. Ya, dikasih tahu dulu bapaknya, Pak maaf Pak, ini kita mau melakukan pemeriksaan, gunanya untuk memeriksa apakah ada kelainan saraf, apakah ada kelainan prostat atau kelainan di dalam saluran anus. Baru kita kasih tahu pelan-pelan, kita masukkan jari kita. Terus yang pertama itu kita nilai tekanan sphincter aninya. Kalau memang normalnya positif, kalau negatif atau melemah berarti kita curiga ada masalah persarafan. Persarafan yang paling sering misalnya ada masalah dengan tulang belakang, persarafan tulang belakang. Terus pada sebagian kecil orang yang sakit diabetes juga bisa sarafnya terganggu. Jadi itu untuk kemungkinan yang diagnosanya neurogenic bladder. Nah, bisa juga orang riwayat stroke. Jadi neurogenic bladder ini juga ada dua, ada yang dia spastik, ada yang dia flasid. Yang sering itu flasid. Nah, kalaupun dia retensi, dia nggak ngerasa dia sesak buang air kecil, dia santai aja gitu. Tapi bagi sebagian kecil yang stroke yang tipe spastik, itu bisa jadi TSA-nya terkesan normal atau agak meningkat. Nah, ciri-cirinya juga lebih kelut, sering balik kencing. Terus setelah TSA kita nilai konsistensi prostatnya, apakah kita bisa mengetahui prostatnya ini jinak atau mengarah ke keganasan. Sehingga kalau memang ganas perlu cek PSA misalnya. Itu seperti kalau jinak, kalau normal itu seperti ini hidung, atau kalau kita menggenggam ini kenyalnya. Tapi kalau ganas seperti tulang hidung atau tulang ini keras, dan dia permukaannya bernodul-nodul irregular. Yang perlu kita amatin, misalnya ini kita cerita jinak ya, BPH. Itu pembesarannya simetris nggak kanan kiri? Kadang ada yang dia cuma membesar satu lobus saja, misalnya lobus kanan aja dia membesar, yang lobus kiri enggak. Bisa juga dua-dua. Terus kira-kira pembesarannya berapa jari? Jadi kita bisa meramakan oh ini grade 1, 2 atau 3. Cuman itu sih nggak terlalu wajib. Yang jelas kita minimal harus tahu oh ini norm, ini BPH jinak atau ini mengarah ke CA prostat. Bagi yang prostatitis bisa juga kita nilai caranya ketika kita RT, kita tekan dia nyeri banget, dia kesakitan. Itu bedanya dengan prostatitis. Nah, seperti contoh maneken ini ada contoh-contoh yang normal, ada yang BPH. Ya, ini normal. Ini BPH membesar sebelah. Ini BPH 2 lobus kanan kiri lateral. Ini yang suspek CA prostat, ya keras. Kalau CA prostat juga ada stadium-stadiumnya. Bisa kalau dia kena setengah lobus atau 1 lobus atau kedua belah lobus, gitu. Nah, kayak ini udah parah lah, udah kena semuanya. Kalau ini kan masih antara setengah atau 1 lobus. Jadi di situ kita nilai. Terus untuk menilai saraf juga tambahannya ada namanya refleks bulbocavernosus reflex atau BCR singkatannya. Itu kalau pasiennya pakai kateter, kita tarik aja dikit, nanti terasa jepitan. Atau kalau dia nggak pakai kateter, misalnya cowok, bisa dirangsang dikit di bagian yang sensitif, kepala penis. Kalau cewek mungkin klitorisnya agak disenggol. Kalau ada jepitan berarti positif, berarti sarafnya masih bagus. Kalau nggak ada jepitan berarti itu ada kelainan masalah saraf. Terus setelah kita nilai, terus kita lihat juga di anusnya apakah ada curiga massa juga. Kadang mau
ada CA rektum dan sebagainya. Setelah itu kita lepas, kita lihat henskul kita, apakah ada darah atau kotorannya normal warnanya atau hitam, curiga PSMBA. Ya, setelah itu udah selesai. Mungkin penjelasan dari saya itu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan sekarang, atau saya kembalikan ke moderator. Sedikit mungkin masalah reproduksi dari mungkin ada spesifikasi pada kasus-kasus sodomi kan sering Pak. Ya. Mungkin bisa ditambah sedikit tentang itu, tentang longgarnya spinteranit tadi pada kasus-kasus yang sodomi, orang yang sudah biasa sodomi, seperti apa spesifikasinya gitu maksudnya, supaya juga dokter-dokter tahu ini karena sodomi ini, makanya misalnya harusnya itu seperti corong misalnya seperti itu. Ya mungkin kalau yang dia udah sering melakukan anal seks itu, ya mungkin pertama dari inspeksi kita mungkin bisa ngelihat ada bekas luka atau bekas luka yang lama, yang sekar-sekar tisu. Terus bisa juga karena itu kan alaminya itu dia cuman bisa dilewati feses. Kalau ada sesuatu yang keras masuk, ya dia akan merusak sphincter aninya. Jadi lebih longgar dan kalau istilahnya itu berbentuk corong. Berbentuk corong bisa aja dia keluar. Bisa juga dia kesannya kayak hemoroid, kayak ambeien gitu. Cuman itu memang harus kita gali dari anamnesis juga untuk memastikan benar atau tidaknya. Gitu. Ya mungkin dokter gimana? Mungkin buat adik-adik yang lain apakah udah jelas atau ada yang mau ditanyakan mengenai pemeriksaan fisik tadi dari mulai flank sampai ke RT. Nah pastinya harus kalian periksa yang normal dulu, RT. Ya mungkin kalau sesama teman bisa saling RT gitu, paling nggak tahu oh ini normal nih gitu. Atau kalau enggak pas kalian di koas nanti kalau ada pasien normal harus RT gitu. Biar kalian tahu oh ini nggak normal, jangan langsung RT orang BPH nanti normalnya nggak tahu gitu. Jadi semua pasien dibilang BPH gitu. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanya? Sudah jelas? Waktunya juga sudah clear. Kalau tidak ada saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.